Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membahas bab baru, bab nomor 31 yang diberi judul oleh Imam Bukhari, rahmat tidak diturunkan kepada manusia yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim. Rahmat Allah tidak diturunkan ke suatu masyarakat yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahim. Jadi ini menggambarkan betapa dahsyatnya dampak buruk dari silaturahim. Bukan dampak buruk dari memutus silaturahim. Bukan hanya mengenai orang yang melakukannya, tapi juga mengenai masyarakat yang di situ dia tinggal. Beliau di sini membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abi Aufa. Walaupun hadis ini dhaif jiddan, ya, sangat lemah, akan tetapi secara umum maksiat mengakibatkan apa yang nanti akan disebutkan di dalam hadis ini. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW diriwayatkan beliau bersabda, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahim. Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak diturunkan ke suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak diturunkan ke suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim. Sebagian ulama mengatakan rahmat Allah tidak turun maksudnya adalah hujan. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan hujan ke suatu kaum yang di dalamnya ada manusia yang tidak memutus silaturahim, alias Allah akan menimpakan paceklik. Allah akan menimpakan kemarau panjang kepada suatu masyarakat yang di dalamnya ada orang memutus silaturahim. Ustaz, bung si A yang memutus silaturahim, kok kita kena getahnya Ustaz? Yang memutus silaturahim bukan saya Ustaz. Yang memutus silaturahim adalah tetangga saya. Kenapa saya kena getahnya? Kata para ulama, karena Anda mungkin membiarkan. Ada kemungkaran ini Anda biarkan. Bahkan yang lebih parah dari membiarkan adalah mendukung, memfasilitasi, ya, memprovokasi, manas-manasi. Ya. Ketika ada orang memutus silaturahim kemudian cerita sama jenengan, kemudian jenengan bukannya ngadem-ngademi, kok malah ngompor-ngompor, iya pancen kayak wong kayak ora apa-apa terus akan baik. Ini berarti kan ada kemungkaran di masyarakatnya, bukannya diingkari malah diprovokasi, dipanas-panasi. Ini yang kemudian mengakibatkan dampak buruk dari memutus silaturahim bisa mengenai masyarakat secara umum, bukan hanya pelakunya saja. Nah, terus gimana sikap kita Ustaz? Sikap kita adalah kalau ada orang yang seperti itu, ada orang yang memutus silaturahim, jangan dibiarkan. Itu sikap yang benar. Sikap yang benar adalah kita berupaya untuk menasehati mereka dengan cara yang baik tentunya. Itu sikap yang baik. Jangan membiarkan ada orang memutus silaturahim, apalagi
orang yang memutus silaturahim itu ada di dalam rumah kita. Entah itu kakak kita, entah itu adik kita, bahkan mungkin orang tua kita. Berapa kali saya dapat pertanyaan di kajian, Ustadz, bagaimana ibu saya? Ibu saya ini memutus silaturahim dengan kakaknya, dengan bude saya, atau dengan pak de saya. Orang ini, ibu saya ini sudah berupaya, dia malah ngajak saya untuk ikut memutus silaturahim, Ustadz. Ini berarti kan ada manusia memutus silaturahim di rumah kita sendiri. Maka yang bisa kita lakukan dan mestinya kita lakukan adalah tidak membiarkan, tapi kita nasihati. Ustaz, gimana anak menasihati ibu? Ya dengan cara yang baik. Ya. Kalau jenengan susah untuk menasihatinya, setelkan ini. Ini ada rekamannya kan ya. Nanti pulang-pulang, Bu, ini Bu ada rekaman pengajian kayaknya bagus, Bu. Ya. Sampaikan. Jangan kita biarkan. Kalau kita biarkan, kita akan kena getahnya. Kalau kita sudah menasehati, kita sudah melakukan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, maka insya Allah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ringan. Tanggung jawab kita akan berat di hadapan Allah itu kalau seandainya ada kemungkaran di depan mata kita, kemudian kita biarkan. Inilah efek buruk dari memutus silaturahim, bahwa memutus silaturahim bisa menahan rahmat Allah turun. Rahmat Allah itu salah satunya hujan dan bukan satu-satunya. Rahmat Allah banyak. Ya, ketenangan hati itu juga rahmat Allah, kedamaian batin itu juga rahmat Allah, rizki itu juga rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Ustaz, di kampung saya banyak silaturahim, tapi hujan terus, Ustaz. Tapi hujan terus, katanya kemarau, Ustaz. Iya, hujan yang diturunkan itu bermanfaat atau tidak? Jadi rahmat Allah itu tidak selalu bentuknya hujan, tapi juga manfaat dari hujan itu. Nah sekarang hujannya itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat itu bagaimana, Ustaz? Ya membuat tanaman jadi subur. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, tanamannya subur, Ustaz. Oke, tanamannya subur, tapi ketika makanan itu dimakan, makanan atau tanaman itu dijual menghasilkan uang, uangnya itu kemudian menenangkan hati kita atau tidak? Jadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya yang sifatnya materi, tapi efek dari materi yang diberikan Allah kepada kita, apakah membuat kita semakin dekat kepada Allah? Setelah panen, sudah gini aja lah, setelah panen, panennya panen raya, karena Masya Allah bulan ini kan seharusnya bulan apa? Kemarau, tapi tetap hujan. Kata sebagian orang, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang ridho kepada kita. Oke, kalau memang itu tandanya, setelah panen raya, berkali-kali panen raya, masjidnya tambah ramai apa tambah sepi? Yang baru panen banyak itu apa kemudian ke masjid atau malah tidak ke masjid? Ini adalah untuk mengukur apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan ini sebagai rahmat bagi kita atau tidak. Kalau ternyata setelah panenan itu kemudian semakin banyak yang berangkat ke masjid, semakin banyak yang ngaji, semakin banyak yang sholat, maka insya Allah itulah petanda rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka berhati-hatilah dari orang-orang yang memutus silaturahim, jangan dibiarkan, tapi dinasihati dengan cara yang baik supaya kita tidak kena getah dari efek buruk memutus silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.